saya Widya Isniati dari Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh nggak? Oh ya, saya di sini ingin bertanya seputar Pancasila. Kan Pancasila kan ada 5 ya, Mas? Masnya hafal nggak? Hafal, jauh. Bisa tolong disebutkan, Mas? Bisa. Sekarang, Iya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini saya akan memberikan contoh tentang implementasi ya salah satu sila ya, Mas. Nanti Masnya bisa tolong tebak sila pertama atau sampai kelima ya, Mas. Jadi itu ada implementasinya itu ada menghargai sesama umat beragama atau agama lain. Menurut Mas ini termasuk implementasi sila keberapa ya? Itu sila pertama. Iya betul. Izin menjelaskan. Kan jadi itu di Indonesia itu mempercayai adanya 6 agama ya, Mas. Jadi kita itu sebagai rakyat Indonesia itu harus saling menghargai supaya Indonesia ini tidak terpecah belah dan tetap bersatu. Menurut Masnya gimana? Ya, itu menurut saya yaitu bagian dari pengamalan dari Pancasila ya, Kak. Yang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu di Indonesia sendiri agama emang beragam-ragam. Kita sebagai warga Indonesia seharusnya memaklumi keberagaman tersebut dengan cara bertoleransi terhadap satu sama lain gitu, Pak. Ya, terima kasih, Mas. Terima kasih. Sebelumnya Bapak, saya minta izin buat berbincang-bincang mengenai Pancasila. Apakah boleh Bapak? Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Sebentar nggak apa-apa. Sebelumnya izinkan perkenalkan diri. Nama saya Diah Ayu Rahmawati dari Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, kalau boleh tahu namanya Bapak siapa ya, Pak? Imam Daroni, Mbak. Kalau boleh tahu kesibukan sehari-harinya apa ya, Bapak? Saya di bidang jasa. Dalam artian untuk media layanan, rental motor, rental mobil, pesan kamar, hotel gitu. Baik, Bapak. Sebelumnya kan Indonesia itu mempunyai Pancasila ya, Pak. Ada 5 nilai Pancasila. Nah, Bapak itu hafal apa tidak, Pak? Apa sih? Kalau boleh sebutin satu persatu ya, Bapak. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul, Bapak. Oke. Kalau saya memberikan contoh, semisal kayak menghargai terhadap sesama meskipun berbeda suku, budaya, bahasa, dan selalu bersikap adil terhadap orang tanpa membedakan itu termasuk implementasi sila keberapa ya, Bapak? Sikap Sama sih. Ketuhanan yang Maha Esa. Kalau ketuhanan yang Maha Esa itu tidak membeda-bedakan antar agama. Kalau yang ini suku, ras, dan budaya. Kayak kalau yang kedua itu, iya betul. Ke nomor 2 itu sila bunyinya gimana, Pak? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya betul. Nah, saya di sini akan menjelaskan ya, Bapak, mengenai itu. Kan Indonesia itu memiliki keanekaragaman beragam suku, budaya, dan bahasa dan lain-lain. Kita sebagai manusia hidupnya berdampingan ya, Bapak. Nah, kita harus saling menghargai sama manusia supaya warga negara itu tetap rukun, damai, dan Indonesia tidak berpecah belah. Kalau itu pendapat saya, Bapak. Kalau pendapat Bapak gimana? Untuk Pancasila sendiri ya, untuk saat ini di lingkungan saya masih saling menghormati, saling menghargai sama pemeluk agama lain, antara pemimpin dan rakyatnya, dalam artian pengurus RT RW itu saling bersinergi untuk memajukan daerah kita. Dalam hal untuk memajukan pendapatan ataupun penghasilan untuk warga sekitar. Di bidang jasa ada, warung ada, jadi semua bersinergi untuk menjadikan sebuah kampung itu maju, dalam artian untuk menunjang pemasukan sih sebenarnya, dalam artian untuk kampung itu sendiri gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih bisa bertahan.
Berarti setuju ya Pak mengenai ini. Terima kasih Bapak, itu saja. Saya Arza Nur Cahyani dari UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menanyakan seputar Pancasila. Boleh perkenalan dulu Bapak, namanya siapa? Namanya Yati. Sekarang sibukannya apa Pak? Kesibukannya ya Kusirato. Oh ya. Boleh Bapak sebutkan 5 Pancasila itu apa saja Bapak? Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kewakilan. Baik. Benar ya Bapak? Ya. Lalu di sini saya akan memberikan contoh implementasi Pancasila Bapak. Salah satunya yaitu rela berkorban demi kepentingan bangsa dan memajukan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Nah, menurut Bapaknya ini tuh termasuk implementasi sila yang keberapa Pak? Kurang jelas. Oh. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan memajukan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Nah, ini tuh termasuk implementasi sila yang keberapa Pak? Termasuk Pancasila. Implementasi sila yang keberapa Pak? Tadi kan ada Rela 5. berkorban, oh itu Iya. nomor 2 mungkin. Oh, di sini nomor 2 ya Pak ya. Rela berkorban di sini tuh sila nomor 3 Bapak. Kenapa nomor 3 ya? Di sini tuh sebagai warga Indonesia harus mengutamakan kepentingan bangsa dibandingkan kepentingan pribadi. Dan contoh implementasi yang lainnya itu mampu menempatkan persatuan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan Bapak. Nah, contoh yang lainnya itu juga sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Udah ya Pak ya. Makasih Bapak. Perkenalkan, saya Arintia Purwitasari dari mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi Pendidikan Akuntansi. Jadi saya dan teman-teman saya diberi tugas oleh dosen mata kuliah Pancasila untuk menanyakan seputar Pancasila. Jadi nanti saya nanya ke Ibu seputar Pancasila. Kalau boleh tahu sebelumnya nama Ibu siapa ya? Ibu Endang, Profesi saat ini apa Bu? kepala desa. Oke, baik. Jadi kan Ibu tahu dong Pancasila itu. Terus Ibu pasti tahu dong ya Pancasila itu. Ya, Oke. Nah, boleh sebutkan apa saja sila-sila dalam Pancasila Ibu? Pancasila. 1, ketuhanan yang maha esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Oke, Betul. tadi kan Ibu udah nyebutin nih sila-sila Pancasila. Nah, saya akan memberikan salah satu contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu tidak memaksakan kehendak dalam musyawarah, terkhususnya dalam pemilu. Nah, menurut Ibu sendiri nih, implementasi yang saya bilang tadi itu termasuk implementasi sila keberapa ya Bu? Keempat, Oke, nah benar sekali Bu. Jadi tidak memaksakan kehendak itu merupakan sila keempat. Karena setiap orang itu memiliki pendapatnya masing-masing. Nah, pendapat orang lain itu harus kita hargai. ya, Karena setiap orang itu memiliki hak untuk mengungkapkan pendapatnya. ya. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama. Oke, sebelumnya Mbak minta izin buat record video. Perkenalkan, saya Nindya Putri Dinanti dari Fakultas Ekonomi UNY, dari Prodi Pendidikan Akuntansi nih. Ada tugas akhir buat video konfirmatif mengenai Pancasila. Sebelumnya boleh perkenalkan Mbaknya siapa? Nana. Iya. Kesibukannya Mbak akhir-akhir ini apa? Gak ada sih Mbak. Masih sekolah? Iya. Oke. Gini, jadi kan kita buat video konfirmatif mengenai Pancasila. Mbak
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Gini, di setiap nilai-nilai Pancasila itu kan pasti ada implementasi atau pengaplikasian nyata di kehidupan sehari-hari gitu ya Pak. Di sini saya kasih contoh satu dari penerapan Pancasila itu sendiri, misalnya gotong royong atau kerja bakti di kampung. Nah menurut Mbaknya tuh gotong royong atau kerja bakti ini tuh implementasi dari nilai Pancasila yang keberapa? Tiga. Empat. Pancasila ketiga kalau bersama Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah jadi untuk gotong royong dan kerja bakti di lingkungan masyarakat ini itu merupakan implementasi dari nilai Pancasila yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Jadi menurut pendapat saya nih, jadi masyarakat Indonesia itu kan sadar sepenuhnya bahwa manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Nah, buat menciptakan keadilan sosial itu, seluruh masyarakat Indonesia tuh perlu memiliki kesadaran dan perkembangan sikap dari suasana kekeluargaan, gotong royong, gitu Mbak. Jadi perlu adanya sikap adil, menjaga antar hak serta kewajiban, serta menghormati martabat dari orang lain. Kalau menurut pendapat Mbak, setuju atau enggak kalau gotong royong dan kerja bakti itu merupakan implementasi dari sila kelima? Boleh dikasih alasannya? Oke, makasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Bila Alfira dengan NIM 22803241037 perwakilan dari kelompok 6. Saya akan menyimpulkan video konfirmatif yang dilakukan kelompok 6. Tetapi sebelum menyimpulkan, saya mau cerita sedikit nih. Jadi pada hari Sabtu 17 Desember 2022, kelompok kami melakukan video konfirmatif, yaitu bertanya dan berbincang-bincang singkat dengan orang-orang yang ada di sekitar Malioboro. Dan ketika melakukan video konfirmatif ini, kelompok kami mengalami kesulitan karena banyaknya orang yang menolak untuk direkam dengan alasan malu, lupa dengan Pancasila, bahkan tidak hafal dalam Pancasila. Di dalam video konfirmatif dilakukan oleh Arelia, Nindya, Widya, Diah, dan Arza. Semua narasumber yang kami tanyakan menghafal sila-sila dalam Pancasila. Tetapi masih sebagian orang yang mampu menggolongkan contoh perilaku tersebut sesuai dengan penerapan sila-sila dalam Pancasila. Dari pengalaman membuat video konfirmatif ini, segala kejadian yang terjadi kepada kelompok kami, baik yang direkam maupun yang tidak direkam, kami menyimpulkan bahwa sebagian orang tua yang menolak untuk tanya jawab seputar Pancasila itu malu untuk direkam, lupa dengan Pancasila, bahkan tidak hafal dengan Pancasila. Tetapi ada juga orang tua yang masih hafal dengan Pancasila dan berkenan untuk membantu kami, dan anak-anak muda dari siswa hingga fresh graduate yang masih hafal dengan lancar mengenai Pancasila. Kita juga tahu bahwa sekolah dan universitas mewajibkan pelajaran atau mata kuliah pendidikan kewarganegaraan atau PKN atau Pancasila. Orang-orang yang tadi menolak kami mungkin tidak hafal Pancasila, namun secara tidak langsung mereka tetap menerapkan nilai-nilai dalam Pancasila. Seperti mereka menolak kami dengan menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyakiti hati kami. Ini menerapkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Begitu pula dengan orang-orang yang berkenan membantu kami. Tanpa disadari itu juga merupakan implementasi sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bentuk menolong atau membantu orang lain. Dalam pembuatan video konfirmatif ini juga tidak ada unsur paksaan apapun untuk membantu kami. Dan di video konfirmatif tadi kami juga memberikan pendapat mengenai perilaku dalam nilai-nilai Pancasila dan juga menanyakan pendapat kepada narasumber. Ini juga menerapkan implementasi sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dalam bentuk yaitu menghargai pendapat orang lain serta tidak memaksakan pendapat atau pandangan pribadi kepada orang lain. Serta video ini bertujuan untuk berbagi dan peduli, sesuai dengan judulnya Share and Care, yaitu berbagi informasi dan bertukar pendapat dengan orang lain mengenai Pancasila, dan peduli jika ada yang masih kurang tepat dalam menjawab seputar Pancasila, kami bantu jawab agar lebih memahaminya lagi. Dan ini juga termasuk pengimplementasian
sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Dengan bentuk mengembangkan rasa kebanggaan dan cinta tanah air kita terhadap Indonesia, menjunjung persatuan dan kesatuan, dan memajukan pergaulan dan berbangsa. Dari video konfirmatif tersebut, kita bisa belajar dan menjadikan bekal ke depan bahwa semakin bertambah umur kita nanti, jangan lupakan Pancasila dan tetap menerapkan nilai-nilai dalam Pancasila mulai dari hal sederhana atau hal kecil. Apapun profesi kita nanti, jangan melupakan Pancasila dan harus mempertahankan nilai-nilai dalam Pancasila. Jika ada yang belum memahaminya, sebaiknya kita yang sudah paham menjelaskannya lagi dan berbagi ilmu agar nilai-nilai dalam Pancasila itu tetap dipertahankan dan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Baik, tadi adalah kesimpulan dari video konfirmatif yang dilakukan oleh kelompok 6. Terima kasih.